Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki materi yang kelima, yaitu materi yang membahas pembahasan yang keempat dan kelima sekaligus. Kenapa kita menggabungkan pembahasan yang keempat dan kelima dalam satu pertemuan? Karena pembahasan yang keempat ini adalah pembahasan yang sebenarnya sudah dibahas pada kalimat basmalah. Jadi ketika kita membahas kalimat basmalah, sudah termasuk pada pembahasan yang keempat ini, yaitu ayat ketiga. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan yang keempat ini, ayat yang ketiga pada Quran Surat Al-Fatihah, yaitu bacaan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan Ar-Rahmanir-Rahim ini juga sudah ada pada kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ya, jadi kita tidak akan berpanjang lebar pada pembahasan yang keempat ini agar kita bisa langsung masuk pada pembahasan selanjutnya, ayat yang keempat. Kita bahas dulu secara singkat bacaan ayat yang ketiga ini. Perhatikan di sini ada alif lam syamsiyah. Ya, di sini ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah atau alif lam ketika di awal kalimat itu tidak kita baca. Afwan. Ketika di awal kalimat itu alif lam, hamzahnya dibaca. Ya, alifnya ini disebut dengan hamzah wasal, dibaca dengan fathah. Masuk kepada huruf ra karena ini alif lam syamsiyah. Sehingga lamnya nggak dibaca, bukan al-ra, tapi ar-ra. Ya, dibaca ar-ra. Ar-rahma, ar-rahma. Baik. Masuk huruf ra memiliki sifat bainiyah, suaranya mengalir pertengahan, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Masuk huruf ha. Ha sukun yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Jangan keliru, jangan salah dalam mengucapkan huruf ha di sini. Ha yang kita baca adalah ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ya, jangan kita ucapkan dengan huruf ha yang keluar dari tenggorokan bagian bawah, ya. Ini akan menjadikan kesalahan yang fatal, ya, yang sampai mengubah makna. Maka ini harus kita hindari, Masuk huruf mim fathah. Ma ar-rahma rahma. Sebelum kita masuk pada huruf mim fathah, perlu kita perhatikan pada hak sukun di sini, ya. Hak sukun memiliki sifat rakhawah, suara mengalir, dan hamas, nafas mengalir dalam jumlah yang besar. Ar-rahma rahma. Baik, ya. Lanjut huruf nun kasrah. Ar-Rahmani, mani. Masuk ke huruf ra, nir. Sama ra memiliki sifat bainiyah. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim, bukan rahim tapi rahim. Jadi ra dulu sempurnakan fathahnya, langsung berpindah ke huruf ha kasrah. Rahim, bukan rahim, ya, tapi rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Hi panjang 4 harokat, mad arid lis sukun, masuk ke huruf mim sukun, ya, masuk ke huruf mim sukun karena dia wakof, ya, masuk ke huruf mim sukun karena dia wakof. Dan ingat, mim ketika sukun memiliki sifat bainiyah yang jelas, ya, bainiyahnya, suaranya mengalir pertengahan. Him, Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi jangan langsung mati rahim, tapi rahim. Baik. Ini adalah ayat yang ketiga surat Al-Fatihah, pembahasan yang keempat. Ya, adapun kesalahan-kesalahannya telah Ana jelaskan secara ringkat dan sama, ya, kurang lebihnya sama seperti kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada pembacaan kalimat basmalah ayat pertama Quran surat Al-Fatihah. Karena itu hukum tajwidnya juga kita lewat, ya, karena sama semua, kesalahan-kesalahannya juga sama. Kita langsung masuk pada pembahasan yang kelima, ayat keempat.
yaitu bacaan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Perhatikan di sini huruf mim. Huruf pertama adalah huruf mim. Telah kita bahas huruf mim, ya. Mim fathah sempurnakan. Pengucapan kaidah huruf berharokat fathah. Ma. Kemudian dia panjang dua harokat. Ya, jangan sampai dengung ya ketika memanjangkannya. Karena ketika memanjangkan suatu huruf itu kita sudah masuk ke huruf madnya, dan huruf mad tidak memiliki dengung. Meskipun mim di sini memiliki sifat dengung, tapi ketika masuk kepada bacaan panjang itu kita sudah masuk ke huruf mad yang tidak memiliki dengung. Ma, ma, maliki, maliki. Masuk ke huruf lam kasrah li. Jatuhkan rahang bawah kita li. Kaf kasrah ki sama. Ya, maliki. Baik, ini huruf kaf kita lihat. Lam sudah kita bahas. Kita masuk ke huruf kaf. Huruf kaf ini adalah huruf yang belum kita bahas sebelumnya. Huruf kaf makhrajnya keluar dari lidah. Disebut dengan al-lisan. Disebut dengan al-lisan, yaitu dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit belakang. Ya, jadi ini kaf ya. Baik, perhatikan. Jangan sampai tertukar antara kaf dan qaf. Makhrajnya berdekatan. Oleh karena itu kita harus memperhatikan di mana huruf kaf, dan nanti kita akan melihat huruf qaf. Kita harus bisa membedakan kaf dan qaf. Baik, kita lihat dulu huruf kaf. Keluar dari lisan, yaitu dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit, ya, langit-langit belakang antara yang lembut dan yang keras. Kita lihat ilustrasi gambarnya. Ya, di sini langit-langit atas, bagian belakang itu ada bagian yang keras. Ya, di sini yang keras itu yang di depan ya. Ini keras. Ya. Baik, kalau Anda kasih tanda ya, di sini keras ya. Ini langit-langit yang keras. Dan yang ini yang berwarna merah atau pink, di sini langit-langit yang lembut. Ya, warnanya warna daging ya, lembut. Di mana huruf kaf keluar, posisinya bagian belakang lidah kita menaik ya, menyentuh bagian antara langit-langit yang lunak, yang lembut dengan yang keras. Ya, jadi tidak banyak menyentuh ke langit-langit yang lembut ya. Kalau kita lebih banyak menyentuh ke langit-langit yang lembut ya, yang lunak, itu jatuhnya nanti kepada huruf qaf. Ini kaf ya, kaf. Jadi lebih banyak ke yang kerasnya, lebih banyak ke langit-langit yang kerasnya. Ka, 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 ki, maliki, ki. Ini huruf kaf. Perhatikan di sini sifat yang pertama pada huruf kaf. Jelas ya ilustrasinya ya. Tiru sebisa mungkin ya. Ikuti semampu kita, posisikan lidah kita sesuai dengan ilustrasi yang ada. Sifat yang pertama adalah syiddah. Suara tertahan, aliran suara tertahan ya. Ak, nggak ada yang mengalir suaranya. Kemudian dia memiliki sifat hamas, nafasnya mengalir, nafasnya mengalir. Ak, kita akan rasakan nafas yang kencang ya ketika kita hadapkan telapak tangan kita di hadapan mulut kita. Kemudian kita sukunkan saja kafnya, atau ketika fathah pun kita akan rasakan nafas yang mengalir ya. Ka, ak, ka, ki, ya, ada nafas yang mengalir kencang ya. Ini kaf ya. Maliki, bukan maliki, bukan qi tapi ki, baik, ini syiddah dan hamas. Kemudian kita lanjutkan sifat yang selanjutnya, istifal dan infitah ya. Jelas ya huruf kaf ya, kasrah ki, jangan tertukar dengan huruf qaf. Baik, masuk selanjutnya huruf ya. Telah kita bahas. Waw, ini huruf waw selanjutnya ya. Huruf waw bukan mad ya. Huruf ya fathah ya. Ingat, huruf ya fathah buka rahang atas dan rahang bawah kita. Ya, masuk ke huruf waw bukan mad. Yau, ini adalah disebut dengan lin ya. Ketika huruf fathah bertemu dengan waw sukun. Yau. Kita lihat huruf waw. Huruf waw ini waw yang bukan mad ya.
keluar dari kedua bibir disebut dengan asyafatan, yaitu dengan mengumpulkan dua bibir. Kita kumpulkan dua bibir bawah dan atas ke depan diikuti dengan menaiknya pangkal lidah. Ya, pangkal lidahnya naik tapi tidak terlalu tinggi ya. Yau, yau. Kurang lebihnya sama seperti kita mengucapkan huruf W ya, kurang lebihnya. Tapi kita sempurnakan suaranya. Yau, yau. Perhatikan, ya fathah bertemu dengan huruf waw sukun. Ini disebut dengan lin. Yau. Sempurnakan suara huruf waw, yaitu jangan sampai tebal ya. Tidak tebal suaranya, bukan yao tapi yau, yau, yau ya, bukan yao tapi yau. Maliki yaumiddin. Sifat huruf waw yang pertama rakhwah. Suaranya mengalir yau, yau. Ya, ini ilustrasi aliran suaranya, tapi jangan terlalu panjang, jangan maliki yaumiddin yau. Ini terlalu panjang ya. Baini apa ya? Alirkan suaranya tapi tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek ya. Maliki yaumid yau yau au ya yaumiddin. Dia jahar ya, nafasnya tertahan dalam jumlah yang besar, istifal dan infitah. Ini huruf waw. Huruf mim telah kita bahas. Yaumi sempurnakan mim min kasrah, sempurnakan yaumi mi yaumiddin. Lanjut ya. Dal juga sudah kita bahas ya, masuk mim, masuk ke huruf dal. Yaumid mid ya, yaumiddin. Masukkan dulu ke huruf dal. Kemudian kita bacakan huruf dalnya dalam keadaan kasrah. Yaumiddin. Ya kasrah bertemu dengan huruf ya mad dibaca panjang, ini masuk pada mad arid li sukun ya karena kita wakaf ya. Jadi dalnya panjang 4 harakat ya, boleh 2, 4 atau 6, kita menggunakan yang 4 ya. Ingat kita akan konsistenkan pada bacaan kita di surat Al-Fatihah ini mad arid li sukun dengan 4 harokat ya. Masuk ke huruf nun ya, nunnya sukun karena dia wakaf di akhir ya. Jadi dia sukun, maka bainiyahnya harus terdengar aliran suaranya. Yaumiddin. Jangan yaumiddin. Ya, jangan mati suaranya. Alirkan bainiyah. Baik. Anda praktekkan sekali lagi sebelum kita masuk pada pembahasan hukum tajwid dan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ya. Maliki yaumiddin. Maliki alirkan suaranya. Maliki yaumiddin. Baik, ini ayat yang keempat ya. Kita lihat hukum tajwidnya. Hukum tajwid yang pertama ada mad tabi'i pada huruf mim fathah maliki ya, ini mad tabi'i dibaca 2 harokat ya. Kemudian ada mad arid li sukun di akhir ayat ya, din ya, maliki yaumiddin, ini mad arid li sukun. Ada alif lam syamsiyah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan huruf dal ya, di sini dengan huruf dal. Taib. Ini mad, ini alif lam syamsiyah. Jadi bukan dibaca yaumildin, tapi yaumiddin. Ya, alif lam syamsiyah mudahnya ditandai dengan huruf yang bertasydid. Jadi setelah alif lam hurufnya bertasydid. Itu berarti alif lam syamsiyah. Kita masuk pada kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Mulai dari kesalahan yang jali, kesalahan yang jelas yang sampai mengubah makna. Nah, di sini kaf pada kata maliki dibaca dengan huruf qaf. Ini adalah kesalahan yang jelas. Maliki, ya, suaranya pun berbeda. Ya, jangan sampai tertukar. Ya, tapi yang benar dengan huruf kaf, yaitu lidah atau lisan bagian belakang kita menaik menyentuh langit-langit antara yang lunak dan yang keras, dan lebih banyak kepada yang keras. Ya, kita bisa rasakan. Ya, silahkan rasakan langit-langit bagian belakang kita, ada yang lunak, ada yang keras.
Kesalahan yang samar. Yang kedua, kesalahan yang samar, lahan khafi, membaca mat tabi'i dengan panjang yang berlebih. Ya, ini pasti selalu tercantum ya pada lahan yang samar. Ya, karena kalau kita sudah terbiasa memanjangkan mat 2 harokat lebih dari kadarnya, itu akan terus berlanjut ya. Pada itu kita harus konsistenkan 2 harokat kita. Kita harus sempurnakan 2 harokat kita. Kemudian yang kedua membaca huruf waw dhammah ya pada kata yaumiddin dengan tebal ya menjadi seperti yao yao ya bukan yao tapi yau yau tipis ya yaumiddin maliki yaumiddin. Baik, telah selesai pembahasan kita pada materi yang kelima ini, pembahasan yang keempat. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang ketiga dan pembahasan yang kelima Quran Surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Silahkan dipraktekkan dan disimak dengan baik ya. Kemudian diperhatikan juga dengan baik materi-materi yang telah disampaikan. Praktekkan apa yang telah kita pelajari ya sebaik mungkin. Kita perhatikan juga ilustrasinya ketika kita kesulitan dalam mengucapkan suatu huruf, kita bisa dibantu dengan melihat sambil melihat ilustrasi gambar setiap makhraj yang tercantum dalam buku panduan ini ya. Silahkan dipraktekkan secara mandiri, kemudian nanti akan kita perdengarkan bersama-sama di hari yang telah dijadwalkan. Itu saja. Barakallahu fikum.